Selamat pagi semuanya. Dirgahayu Indonesia yang ke-80 ya. Udah tua juga ya, 80 ya. Saya ingat dulu masih di jemaat tahun 95 itu Indonesia 50 tahun Indonesia merdeka, Indonesia emas. Jemaat kita ngedekor di Stadion Siliwangi pakai 15.000 balon. Mungkin kalau ada yang ikut waktu itu ya, kita niupin balon 15.000 balon. Pagi hari ini kita mau bicara satu tema yang Tuhan sudah taruh di hati saya cukup lama ya. Dan saya yakin ini juga buat pergumulan bagi kita semua. Khususnya juga buat gereja ya. Gereja banyak kali kita bicara hal-hal yang memang tujuannya memperbaiki kehidupan ya. Memperbaiki bagaimana perilaku dan seterusnya. Tapi hari ini kita mau bicara menyambung tema minggu lalu. Kalau Pierre minggu lalu good news for the poor. Tapi hari ini karena hari kemerdekaan, saya mau bicara kemerdekaan dari kemiskinan. Ya, saya bukan bicara mengenai gaya hidup di sini. Saya bukan bicara mengenai bagaimana mengelola keuangan. Tapi betul-betul bicara menyangkut dengan hal yang bersifat langsung dalam kehidupan. Ya, kemiskinan itu sebetulnya ada dua. Ya, pertama kemiskinan yang ada di kepala kita. Ya, kedua adalah kemiskinan yang ada di dompet. Ya, jadi ada dua kemiskinan. Kebanyakan kemiskinan sering diidentikan dengan dompet, ya, atau kita tidak punya uang. Sebetulnya kemiskinan itu dimulai dari pikiran, ya. Kemiskinan definisinya adalah sebuah kondisi kekurangan, ya, kekurangan pengetahuan, kekurangan oleh pemikiran yang terlalu sempit, yang akhirnya menjadi miskin secara dompet, ya. Kita mau lihat satu kisah atau satu tokoh di dunia yang kalau kita lihat gambarnya kita semua tahu. Ya. Ada orang yang kaya secara pikiran tapi dompetnya masih miskin. Ini slide-nya. Silakan. Ya. Kita tahu orang ini ya, dia bukan peternak buah apel ya, tapi kita tahu dia pencipta teknologi ya, di dunia teknologi. Steve Jobs dilahirkan dari satu keluarga yang broken ya. Keluarga yang broken dan dari background single parent ya. Dia ditinggal oleh sang ayah seorang imigran ya. Kemudian miskin, ya, miskin dalam arti secara dompet. Tapi Steve Jobs muda ini dia punya pemikiran yang cukup kaya, ya. Dia hanya bisa lulus sampai high school, sampai pendidikan SMA. Setelah itu dia nebeng sama temannya di satu university atau college, saya nggak tahu nama persisnya. Dia tinggal di nebeng di dom temannya, di kos-kosan temannya. Dia di situ hanya belajar kaligrafi, ya. Kaligrafi, kenapa bisa hubungannya dengan hari ini produk yang ada di saku kita? Dia belajar kaligrafi. Saudara kalau tahun 80-an yang mengalami punya komputer, ada di sini? Pasti ada ya. Layarnya warnanya hijau, betul nggak? Ya. Bentuknya juga dot-dot begitu ya, kotak-kotak. Kalau lihat huruf A gitu ya, A-nya smooth nggak? Atau A-nya kayak anak tangga? Kayak apa? Anak tangga ya, bukan tangga monyet ya yang lurus gitu-gitu ya, tapi berundak-undak, rege-rege ya Bu ya. Kalau lihat B, B-nya juga curve-nya bentuknya apa? Rege-rege juga ya, betul nggak?
Dia menciptakan sans serif. Font sans serif tahu saudara? Kalau sekarang saudara ngetik ada masih huruf B rege-rege masih ada? Udah nggak ada ya saudara ya. Dia merasa kenapa komputer harus hurufnya rege-rege. Dan hari ini kita sudah menikmati sebetulnya buah pemikiran dari seorang Steve Jobs. Ya. Kita tahu sekarang siapa dia, ya. Tapi dia tidak terperangkap lahir dalam keluarga yang miskin sehingga dia menjadi miskin. Tapi dia punya pemikiran yang kaya, ya. Sehingga pada akhirnya dompetnya terisi, ya. Steve Jobs punya pemikiran yang kaya apa lagi? Tahun 2000-an setelah dia keluarkan iPhone, saudara masih ingat namanya iPod? Tahu nggak? Bukan pot bunga ya. iPod, masih familiar dengan iPod? Apa? Musik player. Sebelumnya musik player kita dengarnya Walkman, ke CD player, kemudian menjadi iPod. Ya, di situ semua musik menjadi digital dalam bentuk yang compact dan bisa ribuan lagu, ya. Kemudian iPhone belum lahir, ya. Dia baru keluarin komputer dan iPod. Dia datang ke satu brand handphone di Amerika, huruf depannya M. Dia bilang begini, M, saya akan buat handphone yang bisa dengerin lagu, bisa telepon, dan bisa cekrek apa? Foto. Datang ke brand M bilang oke, 1 tahun oke, 2 tahun oke, tapi not oke. Karena brand M tidak melakukan apa-apa dengan idenya. Akhirnya dia bersepakat kita buat iPhone. Dan hari ini masih ada di saku saudara-saudara. Kita lihat brand M ada nggak di kantong saudara hari ini? Nyaris tak terdengar, ya, sudah punah. Ini sebuah cerita bahwa ketika kita punya pemikiran yang kaya nih, banyak hal besar yang kita bisa lakukan. Ini dasar kerangka berpikirnya kita dulu ya. Ini satu orang. Sekarang kita bicara satu negara. Di gedung yang lama saya pernah berkhotbah, ada satu negara yang penduduknya 700 juta jiwa miskin. Berapa? 700 juta jiwa. Artinya 3 kali lipat dari populasi Indonesia miskin 40 tahun yang lalu. Ya. Berpikirnya waktu itu negara ini sangat sempit. Mereka melakukan revolusi budaya. Ya. Semua yang berbau-bau dengan negara barat dibabat. Ya, dibabat. Guru tangkap. Guru bayangin ditangkap. Orang berkacamata ditangkap. Negara menjadi sangat apa kira-kira? Miskin. Sangat miskin. Ya. Ketika berpikiran yang sangat sempit, berpikiran yang sangat miskin, negaranya miskin secara dompet. Kemudian mulailah sadar membuka diri. Ya. Dikirimlah ratusan ribu anak muda ke seluruh penjuru dunia untuk belajar. Dan hanya dalam waktu 40 tahun, negara ini sudah menjadi nomor 2 secara ekonomi. Ya. Ada satu keinginan untuk belajar yang tinggi. Ada satu pemikiran untuk terus mau belajar. Value jemaat kita teachable. Ya. Terus untuk belajar. Ya. Ini kerangka berpikir bahwa kemiskinan itu mulai dari pemikiran. Latar belakang kita tidak menentukan masa depan kita akan tetap seperti masa lalu. Tapi yang menentukan kita adalah pola pikir kita. Kita butuh hati, pikiran yang kaya. Ya. Itu hanya sebagai
pembukanya. Ya, mari kita lanjutkan ke slide berikut. Firman Tuhan bilang selalu kerajaan Allah seumpama. Ya, selalu dia berusaha menerjemahkan cara kerja kerajaan Allah dengan bahasa yang sangat sederhana. Kerajaan Allah bekerja melalui prinsip dan hukum. Indonesia punya prinsip bahwa kendaraan roda 4 setirnya di kiri apa di kanan? Enggak ada yang di tengah ya, setir kanan. Ya, kalau saudara bawa mobil di Indonesia pakai setir kiri, mau nyusul, bayangin harus ke tengah dulu, udah ketabrak mobil di seberangnya supaya bisa melihat kan. Begitu pula kerajaan Allah. Ada prinsip-prinsip dan hukum yang memang kita harus ikuti. Hari ini kita mau belajar prinsip dan hukum mengenai kemiskinan. Kita baca sama-sama di Lukas 6 ayat 10 sampai 15 ya. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Ingat, setia dalam perkara kecil. Kemudian, dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia juga tidak benar dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri? Ayat ke-13, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau akan setia kepada seseorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Semuanya ini didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu. Dan mereka mencemooh dia, mencemooh Yesus ya. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Ada sebuah prinsip dan hukum yang pertama yang akan kita pelajari. Ya, prinsip pertama, Lukas 6 ayat 10. Ya, Lukas 6 ayat 10, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Setia dalam perkara-perkara. Setia dalam banyak hal, bukan satu perkara ya, perkara-perkara. Kita harus punya prinsip setia di hal kecil. Semua dimulai dari hal kecil. Di kamar kos, seorang Steve Jobs muda melakukan hal kecil. Dia mulai mencari huruf A yang pas. Sebelum sampai huruf Z. Dia membuat sebuah huruf kecil sebelum dia buat huruf kapital. Akhirnya lengkaplah sebuah font namanya sans serif. Ya. Mulailah dari hal yang kecil, bahkan kadang-kadang sangat kecil dan kelihatan sangat tidak berarti. Ya, biasanya hal-hal yang kecil ini selalu firman Tuhan bilang dalam bentuk benih. Tuhan tidak pernah memberikan kita pohon, tapi Tuhan memberikan kita benih. Ini sebuah gambar benih ya. Kita lihat saking kecilnya itu telunjuk ya. Ini beratnya 0,15 gram. Kecil. 0,15 gram, harganya Rp180 satunya. Tuhan kadang-kadang titipkan kepada kita hal yang kelihatan sangat tidak penting, sangat tidak signifikan, dan mungkin oleh kita tidak dianggap. Kenapa? Rp180 bisa bayar parkir nggak? Nggak bisa. Titip helm bisa nggak? Nggak bisa. Ngelapin jok yang basah. Ada anak muda
Mungkin dimarahin orang kali ya. 180 rupiah loh. Ya. Beli gehu aja dapat cengeknya satu mungkin ya, nggak dapat gehunya ya. Tuhan kadang-kadang menitipkan dalam hidup kita hal yang sangat kecil. Perumpamaan orang yang diberi 1 talenta, 2 dan 5. Mungkin karena terlalu kecil, dia kubur, dia simpan. Firman Tuhan bilangnya begitu, betul nggak? Dia kubur, dia simpan. Sebetulnya bahasa sederhananya, apakah dia simpan atau dia biarkan sebetulnya? Sebetulnya dia biarkan. Ya. Kadang-kadang saking kecilnya kita biarkan apa yang sudah Tuhan titipkan dalam hidup kita. Ya. Kita mesti lihat lagi ke dalam diri kita. Hal terkecil apapun itu yang sudah Tuhan titipkan. Lihat dengan sungguh-sungguh. Kelola itu dengan baik. Mungkin itu adalah jawaban untuk saudara kita semua keluar dari jerat kemiskinan. Ya. Mulailah punya pemikiran yang kaya. Yang kecil ini di kamar kos yang tidak berarti ini muncullah perusahaan inovasi terbesar di dunia kapitalisasinya. Ya. Dari biji yang 0,15 gram seharga 180 rupiah. Setelah kita setia dalam perkara kecil, satunya ini 8 ons. Ini 8 ons, harganya 45.000. Artinya 266 kali dari harga sebelumnya. Jadi bisa beli gehu satu keranjang mungkin ya, 48 ya. Kita bisa bayar parkir mungkin dari pagi sampai sore di gedung atau di area parkir ini. Hal yang kecil kita lakukan dengan setia. Mungkin saudara punya kemampuan hari ini jago main musik. Mungkin hal kecil itu yang saudara bisa mulai untuk les musik. Mungkin hari ini jawabannya adalah saudara bahasa Inggrisnya bagus. Lesin mungkin bahasa Inggris buat teman-teman yang anaknya mau belajar bahasa Inggris. Ya, banyak hal kita selalu ingin besar. Selalu. Sehingga yang kecil tidak dianggap. Tuhan, saya mau melayani Tuhan di panggung, main gitar kayak tadi ya. Tapi kenapa gak naik-naik panggung? Mungkin saudara harus mainnya di kelas sekolah minggu dulu. Di mana gak ada yang berdecak. Anak sekolah minggu ada nangis, yang ada ribut coklat. Ya. Tapi di situ mungkin saudara harus setia dulu melayani di sekolah minggu. Main musik dulu. Nanti keluar dari sekolah minggu ada yang bilang, tadi yang main gitar siapa ya? Gak ada. Yang ada cepet-cepet cari papa mamahnya, lapar. Ya. Bisa jadi hal kecil seperti itu perlu kita bangun di dalam kehidupan berjemaat. Ya. Kemampuan yang kecil yang Tuhan titipkan dalam hidup kita bisa jadi itu jawaban atas pergumulan hidup kita. Kita cenderung merespon untuk hal yang besar. Kita cenderung mengabaikan hal yang kecil yang ada dalam hidup kita. Saya ambil sebuah quote dari satu hamba Tuhan. Sebuah pintu yang besar selalu dibuka oleh kunci yang kecil. Sebuah kesempatan yang besar selalu dibuka oleh hal yang kecil. Hal yang kecil berupa kunci juga bisa mengunci, menutup sebuah kesempatan yang besar. Jangan saudara sampai lupa kata-kata ini. Saudara tidak pernah melihat sebuah kunci sebesar pintu, bukan? Adakah kunci mobil saudara sebesar mobil? Ada ibu? Nggak ada ya. Sebesar apapun kendaraannya, kunci selalu kecil. Sebesar apa hari ini pergumulan saudara, lihatlah ke dalam. Apa yang Tuhan sedang titipkan? Saya hanya bisa masak, mungkin itu. Bantuin apa? Makan bergizi gratis mungkin di kecamatan, di kelurahan, I don't know. Ya, mulailah di situ. Ya, yang kecil itu usahakan kita kelola,
kita kembangkan, itu menjadi sebuah pintu yang membuka hidup kita lebih baik. Ya, kemudian prinsip berikutnya adalah firman Tuhan, keselamatan oleh karena kasih karunia Allah. Setuju? Gratis. Tapi janji-janji Tuhan penuh dengan syarat dan ketentuan. Ya dong. Kita sering mengutip ayat apa? Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Menghasilkan buah pada musimnya. Tapi di atasnya ada syaratnya banyak. Enggak duduk sama gosiper. Ya. Terus enggak apa? Enggak mendengar nasihat orang. Enggak berdiri di jalan orang. Yang kesukaannya adalah merenungkan itu pagi aja atau buru-buru di jalan pagi siang malam. Di situ baru mulai muncul apa? Ketika terik matahari, tidak layu daunnya. Ada sebuah ekonomi Tuhan ketika tekanan hidup. Ekonomi lesu, daya beli hilang. Ketika Tuhan memberkati, enggak ada ekonomi yang tahan uji seperti ekonomi kerajaan Allah. Percaya enggak saudara? Percaya enggak? Saya baru ketemu satu orang. Karyawannya 20.000. Banyak enggak? Banyak. Saya tanya, Pak, gimana ekonomi? Tanya aja ekonomi mah, ke ekonom. Gampang. Lihat tuh inflasi, lihat bursa efek. Saya mau nanya, Bapak gimana handle cabangnya? Ada 450 cabang, ya, 20.000 karyawan. Kami bersepakat 20.000 karyawan merespon positif di tengah kondisi ekonomi negatif. Karena kami percaya apa? Prinsip kerajaan Allah yang dia pakai. Prinsip dan hukum kerajaan Allah. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapa yang akan mempercayakan kepadamu harta sesungguhnya? Ya, ini prinsip berikutnya. Saudara, Tuhan lawan tangguhnya siapa? Lawan tangguhnya Tuhan. Musuh dedengkot Tuhan. Siapa? Iblis. Mamon, uang. Di sini sebutkan apa? Jika kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur. Lawan kita tuh mamon, ya. Kalau kita lawannya iblis semua juga takut, ya. Tapi karena harta itu begitu menggiurkan, ya. Kesetiaan atas uang itu salah satu hal yang cukup penting untuk kita menerima janji-janji Allah dalam hal kita keluar dari kemiskinan. Ya, hamba yang tidak dapat mengabdi kepada Tuhan. Di Lukas 16 ayat 13. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada Tuhan, dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Ya. Uang adalah hamba yang apa? Yang baik. Tapi dia tuan yang kejam. Ada di mana hari ini posisi harta saudara? Apakah dia sedang menguasai kita? Apa kita sedang menguasai uang? Tuhan harus menjadi tuan atas hidup kita, bukan uang. Kita harus jaga hati kita. Siapa yang menguasai hati kita hari ini? Ya, kesetiaan terhadap uang menjadi salah satu syarat untuk kita mendapatkan harta yang sesungguhnya. Saya ulangi, kesetiaan terhadap uang menjadi syarat
untuk mendapatkan harta sesungguhnya. Kalau saudara punya hutang, jangan lupa ya, jangan lupa ya. Kalau saudara punya income, juga jangan lupa kasih perpuluhan. Ya. Itu salah satu syarat. Ya. Banyak psikolog melakukan uji karakter. Karakter yang paling gampang waktu diuji oleh uang. Ujilah pakai uang. Kita tahu karakter orang itu sebetulnya. Ya. Tidak ada hal lain yang paling cepat untuk menguji karakter seseorang kecuali pakai uang. Terlalu banyak orang tiba-tiba menjadi sangat baik, sangat ramah, sangat rajin untuk mendapatkan. Kenapa tante ketawa? Ya karena mungkin dia mau dapat sesuatu, ada udang di balik gehu, ya. Paling gampang menguji seseorang oleh uang. Jika seseorang bisa dipercaya dalam hal uang, percayakah saudara bahwa dia bisa dipercaya dalam banyak hal? Jika saudara bisa dipercaya dalam hal uang, saudara bisa dipercaya oleh bosmu, atasanmu, rekan kerjamu dalam banyak hal. Bukan hanya Tuhan yang mempercayakan saudara, bosmu, rekan kerjamu, atasanmu. Dipercaya dalam banyak hal. Jadi lihatlah hari ini. Ada di mana posisi harta? Duduk di bangku tahta saudara atau dia ada di tumpuan kaki saudara? Ya. Itu penting sekali prinsip yang pertama soal uang. Kita lihat harta dan hati di Matius 6 ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Di mana hartamu, di situ juga hatimu. Harta dan hati kalau ibarat rumah, dia satu kafling. Bukan seperti saya bertetangga dengan Pak Iman dan Cimulyani dan saya. Tapi nomor rumah sama. Kartu keluarga sama. Karena di mana ada harta, di situ ada hati. Satu tempat. Tidak berjauhan. Tidak bersebelahan. Tinggal di dalam rumah itu, siapa yang berkuasa atas rumah itu? Di kartu keluarga, di nomor kafling yang sama, siapa yang berkuasa atas rumah tersebut? Saya akan umpamakan dalam bentuk nasi dan piring. Jika nasi itu adalah harta, piring itu adalah hati, harusnya kita ada di gambar. Hati kita harus selalu lebih besar dari harta. Jika hati kita adalah piring, nasi adalah harta. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk hati kita harus selalu lebih besar daripada harta. Kebanyakan hari ini orang Kristen, harta menguasai hati. Kelihatan gak piringnya di sini? Karena apa? Hartanya jauh lebih menguasai daripada piringnya. Kalau ini hati pergi, harta ikut. Betul nggak? Karena apa? Piring atau hatinya lebih besar daripada harta atau nasi. Kalau ini hartanya pergi, hatinya nggak bisa ngapa-ngapain. Ini penjajahan, ini imperialisme. Ya. Terlalu banyak orang Kristen hari ini punya harta yang lebih besar daripada ukuran hati. Mari saudara kita renungkan, mana yang lebih besar hari ini dalam hidup kita? Hatikah atau hartakah? Ya. Cinta akan uang
Akar dari segala kekayaan. Oh bukan ya. Dari apa? Kejahatan. Ya. Bagaimana supaya hati saya jauh lebih besar? Mau nggak? Nggak mau ya? Nggak usah ya, skip aja ya. Ada caranya supaya hati kita lebih besar dari harta kita. Ya. Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Perlu nggak cari uang? Perlu. Tapi kenapa nggak cari Tuhan dulu di pagi hari? Ya. Kalau bangunnya selalu telat, tidurnya lebih sore. Ya. Scroll Instagram, TikToknya dikurangi supaya tidurnya nggak kemalaman. Supaya mencari Tuhan dulu sebelum bekerja dengan sungguh-sungguh. Ya. Segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Cara memperbesar hati apalagi? Gak mikirin diri sendiri. Ikut terlibat dalam pelayanan. Ya. Dengerin orang, bantu masalah orang. Itu memperbesar hati. Ya. Dibandingkan semuanya saya. Itu sedang memperbesar diri sendiri. Ya. Melayani orang lain bisa jadi di home cell. Itu tempat yang paling kecil, paling homey ya untuk melatih hati kita menjadi lebih besar. Tidak mementingkan diri sendiri. Prinsip berikutnya untuk bicara mengenai kemiskinan. Lukas 16 ayat 12. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapa yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Saya ulang ya. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapa yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Prinsip berikutnya, kesetiaan harta, mengurus harta orang lain, itu membuka peluang untuk kita mendapatkan harta yang punya kita sendiri. Jadi ada satu syarat, kalau harta itu belum sampai ke saudara hari ini, jangan-jangan saudara itu waktu dikasih pinjam, tanggung jawab harta orang lain, saudara nggak urus dengan baik. Ya, alat musik ini milik orang lain, nggak ada yang punya di sini, bukan milik Pastor Diki. Ya, kita udah urus dengan baik nggak? Gitar di komsel, tiba-tiba ada yang menjadi 2 piece, ya, belum ada yang 3 piece sih. Tapi kalau udah 2 piece ya gitar bukan gitar namanya ya, udah rusak karena mungkin ceroboh menggunakannya. Ya, ada harta diri buat diri kita yang belum sampai ke tangan kita karena kita belum memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Yaitu menjaga harta orang lain dengan tanggung jawab. Mungkin saudara dikasih pinjam laptop, HP sama perusahaan. Jangan langsung shutdown dong. Ya, langsung off gitu ya, jangan. Klik dulu shutdownnya, ya. Dicas aja terus, padahal baterai full. Ya gak lama juga umur baterainya pendek. Dikasih tablet, punya kantor ini. Beliin dong sarungnya, supaya jangan rusak. Dikasih kendaraan inventaris, pakai, di abuse. Ya. Dalamnya antara trash bin sama tempat bertransportasi beda tipis, kotor sekali, ya. Servis, padahal nggak bayar ganti oli karena perusahaan yang nanggung. Bablas, ya. Harusnya 5.000 ini 50.000 turun mesin, ya. Saudara nyewa ruang, saya udah bayar ini. Tinggalin sangat kotor.
Yang punya ruangan mau nyewain lagi ke saudara nggak? Meskipun harganya mungkin dia nggak bilang nggak boleh Mario, tapi harganya dibuat triple. Karena mungkin waktu nyewa dikembalikan kondisinya sangat kotor. Ada nggak yang mau kasih pinjem lagi? Ada, harganya tapi lebih mahal 3 kali lipat. Pinjem mobil, ditabrak orang, kembaliin aja. Tanggung jawab nggak? Jangan-jangan saudara belum dapat roda 4, masih roda 2 terus dahulu, sekarang dan sampai selamanya. Karena mungkin saudara nggak setia dalam kendaraan-kendaraan yang diberikan, fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh perusahaan. Ya. Habis minum di tempat ibadah di bawah, tinggalin, tumpah kemana-mana. Ini bukan rumah saudara betul. Tapi ya kalau mau habisin dulu, baru buang. Supaya saudara bisa dapat harta yang sesungguhnya. Ya, mungkin habis ini di bawah lebih bersih kali ya, Ko Yosef ya, mudah-mudahan ya. Toilet ya, tisu kemana-mana. Jangan sampai. Karena syarat untuk dapat harta buat pribadi kita harus memenuhi syarat dan kondisi dulu. Waktu kita bisa ngelola harta yang bukan milik kita. Terlalu banyak orang aji mumpung. Tahu aji mumpung? Gak bertanggung jawab. Di abuse kesempatan yang ada. Kalau bisa pakai semua ini seperti punya sendiri. Ya, alat musik seperti punya sendiri, taruh pelan-pelan. Rumah pengen bersih, ya yang bersih. Mobil pinjaman, ya yang bersih. Saya punya pengalaman, saya punya satu tim, dia punya kendaraan dinas. Di abuse. Kayak punya sendiri sama di abuse beda tipis loh. Saya keluar kota, ke Jakarta, kemana. Saya bayar lembur driver semua segala macam tuh sebulan tuh 5 juta. Satu bulan. Saya waktu lihat yang dia 8 juta cuy. Kenapa? 5:30 pagi drivernya antar anak sekolah. Jemput anak sekolah. Kan punya kayak milik sendiri. Ya. Pulang jam 9 malam ngepel rumah drivernya. Di abuse. Gimana dia bisa dapat harta yang sesungguhnya, yaitu promosi mungkin, kepercayaan mungkin. Akhirnya dia harus kehilangan pekerjaan tuh. Dimana waktu teman saya meninggalkan pekerjaan atau kantor kita, everybody happy. Nggak ada yang menangis. Sedih nggak? Sedih nggak? Kalau saudara pertama kenalan sama satu orang yang bergabung, everybody happy. Betul nggak? Waktu mau pergi jauh, Pak Gerit, everybody sedih. Bukan, akhirnya. Mau nggak saudara kayak begitu? Menyedihkan sekali itu. Ya, semua hal yang disampaikan ini tidak ada yang gratis. Semua hal yang menyangkut keuangan, satu kuncinya, kepercayaan. Kepercayaan dan tanggung jawab yang seperti apa yang saudara sedang bangun hari ini. Tidak ada yang gratis. Ya, Tuhan ingin kita merdeka dari kemiskinan. Jagalah dengan sebaik-baiknya hal kecil yang tidak signifikan yang Tuhan titipkan dalam hidup saudara. Ubahlah itu menjadi kemampuan. Asalah kemampuan itu menjadi keahlian. Di hadapan raja-raja engkau akan berdiri. Ya. Firman Tuhan yang menyampaikan itu. Ya. Mulailah mencek siapa yang duduk di hati kita. Ya, kita perlu harta, tapi dia lebih baik ada di tumpuan kaki kita. Dan siapa yang duduk di hati kita. Yang terakhir,
setia dengan barang orang lain seperti milik kita sendiri. Jika ada hal tanda-tanda di dalam kehidupan kita yang belum kita penuhi, jangan-jangan memang kita harus buang itu untuk terjadi kemerdekaan yang sesungguhnya dari kemiskinan. Action plan apa yang kita bisa lakukan? Bergabunglah di home cell. Belajar di situ untuk setia. Ya, nggak usah kelihatan oleh orang lain, tapi belajar untuk setia. Mungkin setia mengajak orang lain. Ya. Belajar memperbesar hati untuk datang membagikan sesuatu buat orang lain. Hati saudara sedang dilatih menjadi lebih besar. Memberkati orang lain. Bukan mencari berkat untuk diri sendiri. Belajar untuk menjaga kepercayaan dan mengambil tanggung jawab. Ya. Karena dari situlah semuanya kita belajar diasah. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Ketika terjadi gesekan, jangan quit supaya jadi tajam. Ya, itu yang coba kita mau sama-sama belajar di hari kemerdekaan ini. Biar saudara kita semua terbebas dari kemiskinan. Ini baru versi 1. Nanti ada versi berikutnya, kalau ada kesempatan lagi diberi kesempatan untuk menyampaikan. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, firman-Mu itu Tuhan kebenaran. Kebenaran-Mu Tuhan bicara akan memerdekakan kami Tuhan. Kami Tuhan mau merespon setiap firman-Mu Tuhan. Tuhan, bisa jadi ada tanda-tanda yang tadi disebutkan itu ada dalam hidup kami. Kami mau bertobat Tuhan. Kami mau belajar Tuhan melihat ke dalam. Apa 5 roti dan 2 ikan yang Tuhan titipkan dalam hidup kami. Yang perlu kami kembangkan Tuhan. Kami juga mau kembali menata hati kami Tuhan. Di hadapan Kau Tuhan. Kami mau jujur di hadapan Kau. Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah segalanya buat hidup kami. Kami mau setia Tuhan. Dengan apa yang sudah Kau titipkan Tuhan. Yang Kau sudah siapkan, Kau pinjamkan dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, kami mau lihat kerajaan-Mu datang. Kehendak-Mu jadi Tuhan. Dalam ekonomi keluarga, dalam jemaat-Mu Tuhan. Ada terobosan-terobosan baru Tuhan. Ada jasa yang memberi manfaat buat orang di sekitar. Ada produk yang menghasilkan manfaat buat orang-orang lain. Sehingga mereka diberkati Tuhan secara finansial. Kami mengucap syukur Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.